Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan hasil penelitian tesis kami terkait analisis WinROS untuk prediksi arah dan jangkauan pencemaran udara. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Pertama ada Maria Yasmin Azizah dengan NIM 2410942028, ada Cindy Clarissa Putri dengan NIM 2410942031, ada Siti Aila Menyeda dengan NIM 2410942029, ada Fani Naviola dengan NIM 2410942036, ada saya sendiri Fahri Alfati Rizky dengan NIM 2410942030, dan ada terakhir Muhammad Tio Akbar dengan NIM 2410942045. Nah, materi-materi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk itu, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Vanina Viola dengan NIM 2410942036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber pencemar dari studi kasus yang kami diskusikan. Sumber pencemar utama dalam kasus ini adalah partikel debu atau partikulat yang berasal dari asap pabrik. Asap yang dihasilkan dari aktivitas produksi pabrik melepaskan debu ke udara ambien dalam jumlah yang signifikan. Emisi ini terutama terjadi saat proses operasional pabrik berlangsung, ketika aktivitas produksi sedang berjalan dan mesin-mesin mulai bekerja. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa konsentrasi debu semakin tinggi di lokasi yang lebih dekat dengan pabrik. Misalnya pada jarak 400 meter, konsentrasi debu itu mencapai 170.320 mikrogram per meter kubik. Sedangkan pada jarak 100 meter, itu konsentrasi debu meningkat hingga 184.330 mikrogram per meter kubik. Di mana hal ini membuktikan bahwa debu dari emisi asap pabrik merupakan sumber pencemar utama yang mempengaruhi kualitas udara sekitar. Penyebaran polutan tersebut kemudian dipengaruhi oleh faktor meteorologis seperti arah dan kecepatan angin, suhu, serta kelembapan yang menentukan sejauh mana partikel debu dapat tersebar ke wilayah lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Siti Almajida dengan NIM 2410942029. Saya akan menjelaskan mengenai polutan yang dilepaskan yang dibahas pada jurnal tersebut. Yang pertama dan satu-satunya yaitu debu, yaitu particulate matter atau PM. Debu ini adalah polutan utama yang diukur dalam penelitian tersebut. Konsentrasi debu ini bervariasi tergantung jarak dari pabrik dan kondisi meteorologisnya seperti pagi, siang, ataupun malam. Seperti pada hasil pengukuran yang sudah dibahas pada jurnal tersebut, semakin dekat ke pabrik, kadar debu semakin tinggi, dan terutama pada siang hari ketika suhu naik dan kelembapan turun. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dampak pencemaran polutan udara. Ini ada 3. Yang pertama yaitu peningkatan kadar debu pada udara ambien. Kadar debu pada udara ambien di siang hari lebih tinggi dibandingkan pada pagi hari. Hal ini dikarenakan pada siang hari suhu cenderung meningkat dan juga kelembapan menurun, sehingga partikel debu menjadi lebih ringan dan mudah terbawa angin. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi udara pada pagi dan siang hari. Pada pagi hari pencemaran lebih rendah dan sebaran polutan lebih bervariasi. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah dan angin yang cenderung tenang. Sedangkan pada siang hari pencemaran lebih tinggi yang mana polutan tersebar lebih jauh dan terkonsentrasi dikarenakan suhu tinggi yang membuat partikel menjadi lebih ringan dan mudah terbawa angin. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Suhu, kelembapan, kecepatan, dan arah angin sangat mempengaruhi distribusi polutan. Polutan-polutan itu dapat menurunkan kualitas udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Masyarakat dapat terkena penyakit gangguan pernafasan dan mata dan lain-lain. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri ulang, nama saya Muhammad Tio Akbar dengan NIM 245. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang informasi arah dan kecepatan angin atau WinROS dari studi kasus yang kami ambil, di mana pada studi kasus yang kami ambil itu merupakan sebaran
polutan dari pabrik yang mana itu studi kasusnya dijalankan pada 4 titik yaitu dengan jarak 100 hingga 1000 meter. Yang mana itu dilakukan pada 2 rentang waktu yaitu pada pagi hari dan siang hari. Untuk datanya itu sendiri yaitu suhunya lebih rendah, lalu kelembabannya yang tinggi sekitar 90 hingga 95% dan kecepatan anginnya yang cenderung lemah 0,1 hingga 0,6 meter per second. Selanjutnya untuk informasi arah dan kecepatan angin yang pada siang hari yaitu adalah arah anginnya yang lebih konsisten yaitu dengan suhu lebih tinggi sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Saya akan menjelaskan sedikit garis besar tentang Windows di mana kenapa Windows itu penting. Karena jika kita mengetahui Windows atau sebaran dari atau arah dari suatu angin ataupun dari suatu arah suatu angin itu kita mengetahui sebaran polusinya kan. Maka dari itu kita dapat membuat rencana tata struktur yang mana kita dapat menghindari wilayah tersebut untuk dalam pembangunan. Lalu untuk selanjutnya itu kenapa data hanya mencakup Windows siang dan pagi hari? Karena pada malam hari itu kelembabannya yang tinggi menyebabkan partikulat yang mengalami penurunan karena karena adanya deposit gitu. Lalu untuk bagaimana cara membaca Windows dengan mudah, menurut saya itu adalah dengan membayangkan Windows sebagai kompas dan yang berisi dan arahnya itu sebagai kelopak bunga. Semakin besar kelopaknya maka semakin besar pula arah angin ataupun kecepatannya. Dan mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih itu kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait penyebaran dan dispersi polutan udara dari presentasi kami saat ini. Yang pertama itu adalah arah penyebaran polutan. Arah penyebaran polutan bervariasi tergantung dengan waktunya. Pada pagi hari, polutan cenderung menyebar ke arah barat laut, timur laut, dan selatan. Kemudian, pada siang hari, arah penyebaran lebih seragam, dominan ke timur dan timur laut. Selanjutnya, wilayah yang relatif aman dari polusi adalah utara, tenggara, barat daya, dan barat karena tidak berada pada jalur angin dominan. Kemudian, untuk mekanisme dispersi, yang pertama, emisi dari sumber, dalam hal ini pabrik, mengandung asap mengandung debu atau partikel akan dilepaskan ke udara. Kemudian, ditransportasikan oleh angin. Arah angin menentukan kemana polutan akan dibawa, dan kecepatan angin menentukan seberapa jauh polutan bisa terbawa. Selanjutnya itu pengaruh suhu dan kelembaban. Pada siang hari, suhu akan naik dan kelembaban menurun, sehingga partikel menjadi lebih ringan dan mudah terbawa oleh angin, menyebabkan penyebaran polutan lebih luas. Berbanding terbalik dengan pagi hari, di mana suhu rendah dan kelembaban tinggi, partikel menjadi lebih berat, sehingga cepat mengendap, menyebabkan penyebaran lebih terbatas. Selanjutnya adalah proses pengendapan atau deposisi. Partikel akan jatuh ketika kecepatan angin melemah atau berat partikel meningkat karena kelembaban. Inilah yang menyebabkan konsentrasi polutan lebih tinggi dekat dengan sumber, lalu menurun seiring dengan jarak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan saya Cindy Kalisa Putri dengan NIM 2031. Saya akan menjelaskan tentang rekomendasi penyelesaian masalah tentang pencemaran udara berdasarkan publikasi yang kami pilih. Yang pertama, ada analisis menggunakan Windross. Windross digunakan untuk memetakan arah dan jangkauan polutan sehingga zonasi aman bagi pemukiman bisa ditentukan. Selanjutnya, ada pengenalan emisi pabrik. Penerapan teknologi seperti filter debu, scrubber, atau elektrostatik precipitator untuk menurunkan polutan sebelum dilepas ke udara. Ini bisa meminimalisir pencemaran udara melalui partikelat PM2,5 dan PM10. Lalu ada monitoring dan pemodelan. Pemantauan kualitas udara secara rutin, serta pemodelan sebaran polutan agar dampak pencemaran udara diprediksi lebih dini. Lalu ada kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu menegaskan baku mutu udara ambien dan memberikan sanksi kepada industri yang melanggar. Lalu ada peran masyarakat dan akademisi. Masyarakat diberi sosialisasi tentang dampak polusi, sedangkan akademisi membantu dengan kajian ilmiah berbasis data. Lalu yang terakhir ada penghijauan dan buffer zone. Penanaman vegetasi sebagai sabuk hijau atau green belt dan pembuatan zona penyangga di sekitar industri untuk menahan debu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.